Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dan Anda semua jumpa lagi dengan Pak Badrul di video. Kali ini kita akan belajar lanjutan dari nilai mutlak yang kemarin. Terkhusus untuk kelas 10 IPA 1. Ya, kemarin ada pertanyaan di kelas, Pak Badrul, ini kalau seperti ini gimana saya menyelesaikannya? 2x tambah 3 sama dengan 2x kurang 1 misalkan. Ini gimana Pak Badrul? Ini materinya kemarin belum kita sampaikan. Ya, ini bentuk yang kedua ya. Ini bentuk bentuk kedua. Nah, baik Anda semua, mohon disimak video ini dengan baik sebelum nanti Bapak selipkan tugas pada video ini. Baik, bentuk kedua ini dia bentuknya seperti ini. Bentuk kedua ini kalau kita selesaikan ini mutlak fx sama dengan gx. Ya, kita sudah paham bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Maka ini gx-nya mesti ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat gx ini mesti lebih atau sama dengan 0. Nah, di awal kita buat syarat ini dahulu, baru nanti setelah syarat kita tetapkan, kita hitung seperti bentuk yang pertama kemarin. Begitu ya. Oke. Untuk lebih paham ya, kita ambil contoh. Contoh 1. Contoh 1 itu di buku kalian halaman 39 nomor 15. Nah, halaman 39, buka bukunya ya. Nomor 15. Ini latihannya. Kita ambil untuk contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x dikurang 1 sama dengan 2x ditambah 1. Ya, tentukan HP-nya. Oke, kita coba jawab di sini. Kalau tulisannya kurang bagus, yang penting bisa dibaca ya, rapi gitu ya. Oke, kita jawab syaratnya dulu. Jawab tadi, mutlak x dikurang 1 sama dengan 2x ditambah 1. Kita tulis syaratnya dulu. Syaratnya apa? 2x ditambah 1 itu lebih atau sama dengan 0. Kita selesaikan ini. Ini 2x lebih dari 0 dikurang 1, ya kan? Kemudian 2x selesaikan aja ini. 0 dikurang 1 berarti negatif 1. Kemudian x lebih dari negatif 1 dibagi 2. Nah, ini syarat yang harus kita perhatikan nanti. Nah, untuk mengambil kesimpulan. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, baru kita selesaikan. Kita sudah paham definisi nilai mutlak. Nah, ketika dia lebih dari 0, kemudian ketika dia kurang dari 0. Nah, jadi kita tulis ini, jika x dikurang 1 lebih dari 0. Yang ini, yang di dalam mutlak nih. Apa akibatnya? Maka x dikurang 1 itu sama dengan 2x ditambah 1. Ya kan? Oke, selanjutnya. Yang kedua, jika x dikurang 1 kurang dari 0. Jadi, jika yang di dalam ini kurang dari 0. Maka apa akibatnya? Negatif x dikurang 1, pakai kurung ya, karena dia lebih dari 1 suku. Sama dengan 2x ditambah 1. Nah, tinggal kita menyelesaikan. Tinggal kita menyelesaikannya. Kita selesaikan ini. Kita hitung. Jadinya x sama dengan 2x tambah 1. Yang ini kita gunakan berarti tambah 1. Nah, yang ini ya. Artinya dia x sama dengan
2x ditambah 2. Oke. Terus kita mau cari nilai x, makanya jadinya x ini kita pindahkan ke sini. Artinya masing-masing ruas kita kurang negatif 2. Berarti kurang 2x sama dengan ini, karena ada pindah ke sini atau sudah 2x dikurang 2 0 gitu ya. Atau ini pindah ke sini jadi negatif, di sini tinggal 2. Ya kan? X dikurang 2 jadinya negatif x sama dengan 2. Berarti x sama dengan negatif 2. Jadi masing-masing ruas kita kali negatif 1. Atau negatifnya pindahin ke sini. Nah, begitu ya. Oke, selesai. Untuk yang lebih dari 0. Untuk kurang dari 0. Selesaikan. Berarti ini kita kali ke dalam dulu. Ini jadinya negatif x. Ini negatif-negatif tambah 1. Sama dengan 2x ditambah 1. Kurang jelas ya. Kita ganti. Berarti ini kalau kita mau balikkan, ini boleh. Misalkan kita balikkan sini. 2x tambah 1 sama dengan negatif x tambah 1. Ini boleh. Ya, dia tidak merubah tanda. Sama dengan kita berbalik badan kita. Jadi tangan kanan tetap di kanan, tangan kiri tetap di kiri. Itu analoginya. Oke, sekarang kita hilangkan 1. Jadinya 2x sama dengan negatif x ditambah 1 dikurang 1. Sebenarnya dari tadi kita sudah bisa coret nih. Tapi kita tunjukkan dulu langkahnya. Ini habis. Ya kan? Berarti jadinya 2x sama dengan negatif x. Begitu. Ya. Kemudian, apa lagi? Ini kita bawa ke sini. Atau masing-masing ruas kita tambah dengan x. Kayak jadinya 2x ditambah x. Ini jadinya sama dengan 0. Ya kan? Terus, apa lagi? 2 ditambah 1. Jadinya 3x. Sama dengan 0. X-nya berapa? X sama dengan 0 dibagi 3. 3 yang ini ya. Kan ini artinya 3x itu artinya 3 kali x. Ingat, kali pasangannya itu dibagi. Bapak selalu analogikan dengan agama. Ketika kita berkali-kali mencari nafkah, jangan lupa berbagi, berimpak. Begitu nah ya. Oke, berarti x sama dengan 0. Ini dapat solusinya. X sama dengan negatif 2. X sama dengan 0. Nah, tadi syaratnya itu X mesti lebih dari negatif setengah. Kalau kita gambarkan garis bilangan agar mudah, kita bisa bantu dengan garis bilangan. Kita bisa buat. Nah, 0 berarti di sini ya. Negatif 2 berarti di sini ya. Negatif setengah berarti di sini. Nah, ya, katanya lebih dari negatif setengah. Kalau lebih itu ke kiri atau ke kanan? Kanan ya. Nah, ini dia. Berarti yang ke kanan ini masuk. Berarti ini tidak ya. Tidak memenuhi. Berarti ini memenuhi. Berarti solusinya di HP-nya itu 0. Begitu ya. Jadi kalau min 2 kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya tadi ini. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak akan lanjutkan ke soal berikutnya. Kemudian ini bisa kalian catat nanti. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal contoh kedua. Contoh kedua. Di bukunya halaman 'Halaman berapa nih? Kurang soalnya, kita cari di buku lain agar pas ya, agar pas soalnya.
Contoh kedua, kita ambil dari buku matematika Yorama Widya. Jadi kayak gini soalnya. Mutlak, tentukan solusi dari mutlak dua dikurang 3x sama dengan x ditambah 6. Sama dengan x tambah 6. Ya, kita jawab. Kita jawab ya. Jadi, menjawabnya kita buat syaratnya dulu. Syarat x tambah 6 yang di kanan ini, ini harus lebih atau sama dengan 0. Ditulis lebih sama dengan 0. Jadi, x itu lebih dari 0 dikurang 6. Ya. 6 ini berarti x lebih dari negatif 6. Ya, syaratnya kita kunci dulu. Syarat. Sudah. Kita lanjutkan di sini. Ini lagi. Jika yang di dalam ini lebih dari 0, berarti jika 2 dikurang 3x lebih sama dengan 0. Maka jadinya kalau ini lebih dari 0, berarti ini langsung ditulis. Jadi 2 dikurang 3x sama dengan x ditambah 6. Ya, nih. Kemudian sebelahnya kita sambung. Jika 2 dikurang 3x kurang dari 0. Nah, kalau dia kurang dari 0, berarti kemarin definisinya kita kasih negatif di depannya. Berarti negatif 2 dikurang 3x. Nah, dikurung ya, pakai kurung karena lebih dari satu suku. Sama dengan x ditambah 6. Jadi bedanya apa? Kalau dia positif, kalau lebih dari 0 yang di dalam ini langsung ditulis. Kalau dia kurang dari 0, maka di depannya kita kasih negatif. Dari mana nih? Dari definisi. Oke, kita hitung satu-satu. Kita mulai dari sini. Berarti ini jadinya negatif 3x sama dengan x ditambah 6 dikurang 2. 2 ini. Jadi ya, negatif 3x sama dengan x ditambah 4. Ya kan? Nah, sekarang x ini kita bawa ke kiri. Atau masing-masing ruas kita kurang x. Jadinya negatif 3x. Karena ini tidak pindah, dia tetap. Ini yang pindah, ini berubah tanda. Kurang x sama dengan 4. 4-nya tetap. Nah, karena dia hanya sendiri, positifnya tak perlu ditulis. Kita paham nih ya. Sekarang, negatif 3 kurang 1x. Negatif 3 kurang 1, jadinya negatif 4x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 4 dibagi negatif 4. Berapa x-nya? Min 1. Negatif 1. Oke, teman-teman semua? Nah, ini aljabarnya mesti dilihat ya. Kalau paham dengan pindah-pindah, oke. Kalau pindah berarti harus berubah tanda. Nah, kalau tidak berubah tanda, tidak pindah namanya. Oke, kita lanjutkan. Ini harus kita kali dulu ke dalam. Nah, kali ke dalam. Sifat apa namanya tuh? Distributif. Maka kita jawab lagi. Ini jadinya negatif kali 2. Ini negatif 1 sebenarnya sini ya. Jadi negatif 1 kali 2 jadinya negatif 2. Kemudian negatif dikali negatif 3x jadinya tambah 3. Sama dengan x ditambah 6. Oke. Kita geser sedikit biar nampak. Nah, tak bisa digeser ya. Nah, ini nggak bisa digeser nih. Ini hanya geser ke bawah. Oke, tak masalah. Perhatikan. Berarti ini jadinya 3x sama dengan x tambah 6. Nah, yang 2 ini kita mau buang. Atau 2 ini kita pindahkan ke sini. Jadi masing-masing ruas ditambah 2. Berarti ini kalau pindah, kalau dia negatif, pindah jadi positif. Sebenarnya prinsipnya ditambah 2. Gitu ya. Negatif 2 tambah 2, 0. Maka tidak ada dia di sini. Tambah 2. Jadi ya, 3x sama dengan x ini tambah 8 ya. Oke. Sekarang tinggal x ini kita bawa ke sini. Jadinya 3x dikurang x sama dengan 8. 3 dikurang 1, 2 ya. 2x sama dengan 8. Maka x-nya berapa nih? 8 dibagi 2. Berapa x-nya? Sama dengan 4. Jadi, kita sudah dapat 2 nilai x. X sama dengan negatif 1, kemudian x sama dengan 4.
Kita bandingkan dengan sini. Mana yang memenuhi syarat? Kita bisa bantu dengan garis bilangan. Nah, ya. Kita bantu dengan garis bilangan. Negatif 6 di sini ya. Ada 3 angka. Negatif 6, negatif 1, 4. Berarti negatif 1 sini ya. Kemudian 4 di sini. Benar? Nah, jangan terbalik-balik karena ini garis bilangan sesuai dengan urutan bilangan. Syaratnya tadi katanya X lebih dari negatif 6. Lebih itu kemana? Ini 6 nih. 6 kemana? Berarti kemana? Ke kanan ya. Nah, karena dia ke kanan, berarti negatif 1 masuk, 4 pun juga masuk. Ya, jadi ini memenuhi syarat, ini pun memenuhi syarat. Kita tinggal tulis solusinya. Tulis HP itu HP negatif 1,4. Oke, dua contoh ini mungkin cukup. Kita nanti akan berikan latihan ya, anak-anak semua. Oke, semangat belajar. Cita-citakan apapun nanti yang kalian raih, cita-citakan untuk membantu agama Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.